warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga kita bisa hadir, bisa bersilaturahmi di acara kita, yaitu di Kiswaf spesial Tarhib Ramadan Pejuang Wakaf. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara kita, yaitu di Tarhib Ramadan Pejuang Wakaf. Sebelum acara tadi kita sudah dihibur ya dengan musik yang menandakan kerinduan kita kepada Ramadan, dan insya Allah seperti itulah juga ya hati kita saat ini, Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Assalamualaikum Ustadz Yon Hendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya dengan Ustadz Yon Hendri. Sebenarnya udah kangen sekali ya dengan Kiswaf gitu ya. Nah, hari ini kita adalah Kiswaf yang spesial dalam rangka menyambut Ramadan. Kita Tarhib Ramadan Pejuang Wakaf. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai amal yang kontinu meskipun sedikit. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yon Hendri seperti apa ya yang dimaksud dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah itu. Baik, Bapak Ibu, kita akan langsung saja kesempatan malam hari ini kita buka forum kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara kita dan membawa keberkahan kepada forum kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, ada sedikit ya sambutan dari Bapak Eko Prianto selaku pimpinan dari Wakaf Mulia Institute terkait dengan Tarhib Ramadan Pejuang Wakaf ini. Kepada Bapak Eko, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi. Mudah-mudahan ya kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan yang seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, bagaimana kabarnya Ustadz Yon? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu sehat dan bisa terus ya memberikan syiar ya kepada kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian juga alhamdulillah ya, selamat datang kepada Bapak Ibu ya, para pejuang wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa juga mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir hari ini ataupun yang masih di luar ya dalam proses masuk, mudah-mudahan juga diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan ya, dijauhkan dari segala penyakit ya di masa pandemi ini ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberi kesehatan dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan ya, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah ya untuk kita semua, dan harapannya di bulan ini kita menjadi bagian orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya singkat saja pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia sekali kita mengadakan Tarhib Ramadan ya Pejuang Wakaf ini. Harapannya ini Bapak Ibu ya, kita mau
apa ya, mau ngecas ya dengan Ustadz Yon Hendri nih ya, Al Mukarrom ya, Ustadz Yon Hendri, agar ya kita sebagai pejuang wakaf ini Bapak Ibu sekalian selalu ya, dijaga istiqomahnya, dijaga apa namanya, aktivitasnya, niatnya ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi ya, insya Allah sebentar lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya bulan yang istimewa karena ya pahalanya itu berlipat kali ganda ya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian ketika kita di luar Ramadan ini aktif melakukan syiar wakaf ya dan membantu kita berwakaf dan membantu orang untuk berwakaf, dan ketika kita ini lakukan di bulan Ramadan, nah sudah tentunya ini apa kalau istilahnya pahalanya itu akan berlipat ganda. Nah, makanya sebenarnya kita perlu mempersiapkan diri ya Bapak Ibu sekalian memasuki bulan Ramadan, dan kalau bisa bulan Ramadan ini bulan Ramadan terbaik kita ya dibanding yang lalu-lalu. Ya apalagi sekarang di masa pandemi harusnya kita lebih banyak bisa sering di rumah sehingga bisa lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita terus memperbaiki diri Bapak Ibu sekalian. Ya sekali lagi mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini juga menjadi bulan tarbiyah bagi kita semua ya, selalu memperbaiki diri, memperbaiki hati ya, agar Bapak Ibu sekalian ya di antara kita bersih ya, bersih hatinya, bersih apa namanya aktivitasnya, dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu dengan niatan ya sesuai dengan slogannya pejuang wakaf, yaitu kita siar wakaf sampai wafat gitu ya. Dan ini ya sebagai upaya, kenapa kita siar wakaf sampai wafat? Karena impian kita bersama untuk bisa reuni akbar di surga. Nah, artinya inti kita bersama-sama di sini dalam rangka kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita ini adalah antaranya. Nah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini sekali lagi menjadi bulan terbaik bagi kita semua. Nah, insya Allah nanti akan dibahas secara detail oleh Ustadz Yon Hendri. Ya, mari kita dengarkan ya sebaik-baiknya dan kita praktekkan. Nah, ini kita minta bekal, ini ibarat mau tempur ya di bulan Ramadan. Minta bekal dulu nih dari Ustadz Yon Hendri, tinggal berapa hari ya? 3 hari ya. Nah, mudah-mudahan nih bekal ini bisa menguatkan kita di bulan Ramadan menjadi pemenang ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Ini Ustadz Syahroni izin. Nah, jadi bagian dari luar biasa aktivitas syiar ya para ustadz kita ini ya. Ustadz Yon Hendri juga dari pagi gitu kan sampai siang sore. Ini Ustadz Syahroni dari pagi ya sampai siang sore juga. Malam ini juga ada syiar juga ya, syiar juga di salah satu kampus ya. Ini untuk anak-anak mahasiswa ya, mahasiswa SEBI ya. Nah, ini artinya ini harapannya memang kita semua bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Terima kasih banyak ya dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Prianto yang sudah membuka acara kita pada kesempatan malam hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, karena kita sudah nggak sabar ya, pengen tahu ini nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh Ustadz Yon Hendri pada kesempatan malam hari ini sebagai bekal kita untuk menyambut Ramadan yang berkah. Malam hari ini yang akan mengisi adalah Ustadz Yon Hendri MA. Beliau adalah pengawas syariah dari Wakaf Mulia Institute. Dan saat ini, alhamdulillah, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan langsung saja mempersilahkan beliau untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Ustadz Yon Hendri, kami persilahkan. Terima kasih. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih Bu Isna, Pak Eko yang kita sama-sama hormati selaku Ketua Wakaf Mulia Institute ya. Kemudian beliau juga sebagai founder dari Wakaf Mulia Institute, founder juga dari Sekolah Wakaf, kemudian founder juga dari komunitas Pejuang Wakaf dan komunitas Pejuang Wakaf 1 miliar. Wakaf 1 miliar. Kita doakan mudah-mudahan
beliau senantiasa tercurah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudian inayah Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syiar yang alhamdulillah secara konsisten dan penuh komitmen yang beliau lakukan mulai dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang semakin terasa sama kita manfaatnya, kemudian juga semakin tersebar ya. Ini hari Senin besok ini saya diminta untuk berbagi dengan kawan-kawan kita di Ternate. Masya Allah ini luar biasa nih Pak Eko, ternyata sudah sampai ke Ternate juga nih. Syiarnya sudah sampai ke Ternate. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat audiensi ya Pak Eko ya, dengan kawan-kawan yang ada di Papua Barat. Hari ini Pak Pak Sahroni itu di Palembang secara offline, malam ini secara online di Palembang mengisi yang di Sebi. Mungkin setelah itu perjalanan menuju ke Aceh. Ini belum jalur darat kayak ini. Ke Aceh 16 sampai 8. Mantap ya. Allah ya. Kayaknya Pak suka jalan-jalan ya. Ini bentar lagi Pak Eko kayaknya nggak betah juga nih. Juga. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Eko beserta keluarga ya, maksud juga Bu Isna, ya, itu senantiasa diberikan kemudahan. Kemudian juga ke lapangan sehingga syiar ini semakin terasa ya oleh umat Islam Indonesia secara khusus, dan kita harapkan ini juga bisa menembus dunia internasional insyaallah. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami banggakan, pejuang wakaf ya, yang sudah tergabung dalam komunitas ini maupun yang akan bergabung. Ini mohon maaf suara saya agak berbeda ya, karena ini baru recovery dari flu berat ini. Jadi 2 hari ini saya berjuang menghadapi flu berat ini. Jadi berpengaruh dia pada suara. Nah malam hari ini saya tidak pakai slide ya, Bu Isna nggak apa-apa ya, karena dia spesial, jadi spesial juga nggak pakai slide. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan curahan rahmat dan inayahnya, sehingga di detik-detik menjelang tamu mulia Ramadan Karim akan menjelang, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami semuanya ini pada bulan Sya'ban ini, meskipun sudah di ujung, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ini Masya Allah bulan yang sangat mulia sekali. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu menyebutkan ketika hilal menjelang Ramadan itu akan datang, Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat beliau dengan penuh rasa gembira, ya, melebihi rasa gembira, rasa bergembira beliau pada kesempatan-kesempatan yang lain dengan mengatakan qad ja'akum Ramadan, ya, sungguh telah mendatangi kalian bulan suci Ramadan. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kita baik secara langsung maupun secara tidak langsung bagaimana menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, bagaimana pula menjadi khalifatullah yang sesungguhnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mencoba bersama, kalau
Bapak dan Ibu mempunyai mushaf, mungkin bisa dibuka mushaf Al-Qur'annya ya. Suaranya nggak kedengaran ya. Jelas ya Bu Isnai suara saya? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Baik. Ini mungkin kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang secara tegas ya, itu memerintahkan kepada kita tentang puasa. Surat 2, surah Al-Baqarah ayat 183. Dan nanti kita akan coba membacanya sampai 187 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini nampak nidaknya itu menggunakan nidak yang jauh ya. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzi, ya ayyuhalladzina. Alladzina amanu, kemudian munadanya itu munada muqayyad ya. Bukan mutlak, munada yang terikat. Yang dipanggil itu tidak seluruhnya ya, tapi golongan terbatas. Kalau saat ini penduduk bumi ada 7 miliar, tidak ke 7 miliarnya itu yang Allah panggil. Tidak ya Yohanes, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Ini artinya panggilan spesial. Ada kekhususan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan untuk yang beriman, itu artinya ada anugerah. Ada perhatian. Umpamanya kita dalam sebuah perhimpunan yang sangat luas, di tanah lapang yang sangat luas, kemudian tiba-tiba kita dipanggil namanya, wahai Yon Henry gitu kan, wahai Eko Prianto. Disebutkan nama kita, bukan wahai fulan. Itu artinya ada kekhususan ya. Ini ada kekhususan. Nah, di sini dari 7 miliar penduduk bumi yang saat ini ada, yang dipanggil itu adalah alladzina aman. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian siam. Siam apa? Nanti jawabannya itu ada pada ayat selanjutnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari berbilang saja. Artinya tidak selama-lamanya. Kapan ayyaman ma'dudat itu? Nah, itu dijelaskan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pada bulan Ramadan. Jadi ini maksudnya adalah siam Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian pada ayat 187 ya, Allah Subhanahu wa taala pada ayat terakhir itu menyebutkan, pada baris terakhir ini menyebutkan tilka hududullah wala taqrabuha. Itulah batasan-batasan Allah atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullah ayatihi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, atau demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, mendetailkan ayat-ayatnya linnas, untuk seluruh manusia. La'allahum yattaqun. Jadi agar mereka, atau supaya mereka bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak oleh kita ya, ketika memulai surat 183 itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Nah, ketika mengakhiri tema tentang siam Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala juga mengakhiri dengan kata-kata la'allahum yattaqun. Artinya siam Ramadan ini ya, goalnya itu adalah takwa ya. Takwa. Baik takwa masing-masing individu orang-orang yang beriman yang berpuasa ya, maupun takwa yang dilakukan oleh kebanyakan
manusia. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memulai dari goalnya ini ya. Saya memulai dari tujuan ya. Dari goal daripada puasa itu tadi. Apa hubungan antara puasa dengan takwa? Kemudian apa pula yang dimaksud dengan takwa tersebut? Apa pula tanda-tanda daripada orang yang bertakwa itu? Kemudian apa pula hubungannya dengan wakaf? Ya. Apa pula hubungannya dengan Allah mencintai amal yang kontinu meskipun sedikit. Kan gitu kan? Khairul a'mal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu adalah yang kontinu meskipun sedikit. Dia kontinu meskipun sedikit. Baik. Saya mau mulai dari takwa dahulu. Jadi suatu ketika Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ditanya tentang takwa. Kemudian beliau mengatakan at-taqwa hahuna ya. Sambil memberikan isyarat kepada dada beliau. Jadi takwa itu ada di sini. Ya. Artinya di dalam dada, di hati ya. Yang tadi Pak Eko menyebutkan sebelum puasa ini kita membersihkan hati. Ya. Jadi ada kaitannya puasa dengan takwa. Karena takwa itu adalah di hati, maka sebelum puasa itu kita membersihkan hati dan puasa itu juga termasuk membersihkan hati. Ya. Kenapa? Karena makna puasa itu secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan. Al-imsaku ala nafsi itu artinya mengendalikan diri, ya. Yang mengendalikan diri atau menahan diri. Nah, pertanyaannya, mihwarun nafsi itu di mana? Pusat daripada diri itu ada di mana? Adanya adalah di hati. Dalam sebuah riwayat kan disebutkan, ala fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu. Tahuilah bahwasanya di dalam dada itu, dalam tubuh itu ada segumpal darah, ya. Apabila segumpal darah ini saleh, sehat, baik, maka seluruh tubuh juga akan menjadi baik. Apabila rusak, maka seluruh tubuh juga akan menjadi rusak. Nah, segumpal darah itu tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena at-taqwa huna, takwa itu adanya di sini, di hati, maka kalau kita lihat, ya, kita telaah, kita tadaburi ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, atau ciri-ciri takwa itu paling tidak bisa kita bagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu fenomena atau tampakan operasionalnya, ya, tampakan sehari-harinya. Kemudian yang kedua sesuatu yang bersifat fikrah atau konseptualnya atau pemahaman, ya. Takwa, ya, yang berkaitan dengan fikrah atau pemahaman itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 5. Ya. Ayat 1 sampai 5. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu artinya wallahu a'lam bishawab. Itu al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan ini termasuk ahruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus. Hingga membacanya itu juga terputus-putus. Bukan alama, ya, bacanya kan, bukan alama, enggak, tetapi alif lam mim gitu kan, sama dengan
Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu kita nggak bisa bacanya ka, ha, ya, a, so. Itu nggak bisa. Bacanya kaf, ha, ya, ain, sod. Ini namanya ahruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus. Nah, apa artinya? Tafsir daripada itu apa? Ulama mengatakan, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, yang tahu tentang maksudnya apa, ya. Nah, tetapi biasanya kata mufassir, kata para mufassir, apabila ada surat, ya, yang dimulai dengan ahruf muqatta'ah, itu biasanya ada hal-hal yang dahsyat, ya, ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Nah, termasuk juga di awal surah Al-Baqarah ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan pertama bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah juga sampaikan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Nah, ini dijelaskan secara konseptual, secara fikrah, secara keyakinan, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Itu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Ya. Beriman dengan yang gaib itu kira-kira iman itu pekerjaan apa? Pekerjaan tangan kah? Pekerjaan lisan kah? Ya, pekerjaan kaki kah? Atau itu pekerjaan hati? Kalau al-imanu bil ghaib itu berarti pekerjaan hati. Ya. Mungkinkah seseorang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dia juga iman kepada Allah? Mungkinkah seseorang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dia juga beriman kepada Allah? Mungkinkah seseorang yang tidak percaya, ya, kepada malaikat dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Ya, di sini disebutkan ciri yang pertama itu adalah beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Apa itu yang gaib? Allah Subhanahu wa taala gaib. Ya. Kemudian al-malaikah gaib. Ya. Dan seterusnya. Wa yuqimunas shalah. Kemudian mereka senantiasa mendirikan salat. Ya. Mendirikan salat. Ya. Bukan mengerjakan salat, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa saja kami rizkikan mereka, mereka berinfak. Termasuk juga di sini mereka berwakaf. Ya. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Nah, kitab-kitab sebelumnya. Dan dengan hari akhirat mereka yakin. Ini nampak di sini, ya, tanda-tanda, ya, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu, ya, pertama dia iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib ini, ya, itu pekerjaan hati. Termasuk juga mendirikan sholat, ya, itu juga sesungguhnya adalah dorongan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak iman kepada yang gaib, ya, yang tidak meyakini ada yaumuddin, yaumul jaza, yang tidak meyakini adanya kebangkitan setelah kematian, ya, dia akan keberatan untuk melaksanakan sholat. Dalam pengertian dia, ya, akan membuang-buang waktu. Masa kita lagi ada transaksi ini, ya, tinggal tanda tangan, datang azan terus kita tinggal. Ya. Kalau orang tidak beriman kepada yang gaib, nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berat dia rasakan seperti itu. Ya. Akan berat dia rasakan seperti itu. Mengapa? Karena dolar, rupiah, ya, yang jumlahnya sekian itu jelas ada di depan mata. Ya. Sementara pahala dan seterusnya itu masih belum jelas. Nah, di sini, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak oleh kita, ya, bahwa kalau hati kita belum bersih, maka
iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terganggu. Apa kira-kira yang menghalangi Abu Jahal, Abu Lahab ya untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk iman kepada Al-Qur'anul Karim dan seterusnya, tidak lain dan tidak bukan masalahnya adalah masalah hati. Ya. Mengapa Fir'aun menolak iman kepada Musa ya? Kepada Tuhan Musa. Mengapa Azar ayahnya Ibrahim menolak untuk beriman kepada Tuhannya Ibrahim? Itu masalahnya adalah masalah hati. Ya. Masalah itu adalah masalah hati. Ya, bisa jadi seperti Fir'aun ya, itu mungkin merasa secara status sosial lebih tinggi, ya, secara politik lebih kuat, ya. Kemudian secara kekayaan lebih banyak. Dan seterusnya. Maka dipangkas ini ya, dibersihkan. Cara membersihkan yang paling efektif itu adalah melalui puasa. Melalui puasa. Samalah kita kalau mau mengurangi berat badan itu kan, itu ada yang pendekatannya keto ya, dia tetap makan. Cuma dia puasa menahan diri dari beberapa zat-zat tertentu, kan gitu kan? Nah, dia dari beberapa zat-zat tertentu. Supaya apa? Supaya zat-zat yang ada itu bisa aktif, tidak dimasukkan lagi zat-zat yang lain ya. Bisa aktif. Nah, siam seperti itu ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa saja yang kami rezekikan mereka. Di sini kita melihat fi'lunnya itu fi'lun mudhari. Ya. Fi'lun mudhari. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini apa namanya itu yang pakai have been itu simple present continuous tense. Simple present continuous tense. Ada kata-kata continuous. Ini konteksnya sama ya. Sama dengan amal kita sekarang, amal yang continue. Jadi kita lihat juga yu'minuna bil ghaib, senantiasa beriman ya. Senantiasa beriman dengan yang gaib. Kemudian senantiasa mendirikan sholat. Kemudian senantiasa berinfak. Nah, saya juga dengan berwakaf di sini dari apa-apa yang kami rezekikan mereka. Ini juga kalau kita melihat ya, yunfikun di sini itu bisa kita lihat dalam surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan kalian infakkanlah. Nah, para ulama tafsir itu membawa makna infak di sini ya, termasuk juga dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ini itu kepada wakaf ya, kepada wakaf. Kenapa? Karena wakaf itu ada infak yang cerdas. Wakaf itu adalah infak yang futuristik. Infak yang futuristik, yang futuristik itu artinya yang visioner gitu, ya. Kemudian wakaf itu termasuk infak yang komprehensif, ya, yang menyeluruh. Bukan dikatakan menyeluruh, kenapa? Karena dia bukan hanya bermanfaat bagi yang berwakaf, tetapi dia juga bermanfaat bagi yang mengelolanya. Kemudian juga dia bermanfaat bagi yang menerima manfaat daripada wakaf itu tadi, yang pada gilirannya dia bermanfaat untuk keseluruhannya. Nah, kemudian wabil akhirati hum yuqinun, ya, dan terhadap hari akhir mereka yakin. Nah, ini juga iman pada hari akhir ini ya, Bapak dan Ibu, itu kaitan juga dengan hati ya. Karena iman, ulama itu ditanya mahwal iman ya. Al-iman dikatakan oleh para ulama ul-aqidah ya, al-mutakallimun, al-fuqaha, al-mufassirun, at-tasdiq bil qalbi. Nah, itu pangkalnya dahulu. At-tasdiq bil qalbi.
Kemudian at-takrir bil lisan, at-tanfis atau al-amal bil arkan. Jadi pusatnya itu memang hati dahulu, meyakini, ya, membenarkan, ya, membenarkan dengan hati. Apa yang dibenarkan? Semua firman Allah, perintah Allah, larangan Allah, ya. Kemudian mengikrarkannya dengan lisan, kemudian mengamalkannya dengan anggota tubuh. Jadi kita beriman kepada hari akhirat itu karena iman kita kepada Allah. Dia tidak berdiri sendiri itu. Kita beriman kepada Rasulullah SAW karena iman kita kepada Allah. Kita beriman kepada malaikat juga karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa siam Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita itu sebenarnya adalah anugerah, rahmat, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Karena memang kita akui, ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata kita ini lelah, ya, 11 bulan, ya. 11 bulan ini kita bekerja, ya. Kemudian lisan kita ini lelah, telinga kita ini lelah, pikiran kita lelah, anggota tubuh kita lelah, bahkan hati kita juga lelah. Ya. Kelelahan hati itu ya mungkin karena ada rasa dengki, ya, ada rasa hasad, ada rasa benci, ya. Kemudian ada rasa sombong, ada rasa ria, ujub, dan seterusnya. Ya. Yang dimana itu semua sesungguhnya adalah hal-hal yang menjadikan hati kita itu terbebani. Ya. Mungkin pikiran kita, ya, atau nafsu kita mengatakan itu menguntungkan, membenci seseorang, ya, memblokade seseorang, mengisolir seseorang, memblokir seseorang, atau menyandra seseorang, ya. Itu kan banyak terjadi dalam kehidupan kita, ya. Mungkin karena kita kesal dan seterusnya, ya, atau karena kita punya kepentingan yang juga berseberangan dengan kepentingan yang lain. Akhirnya kita saling sandra menyandra, ya, saling kunci mengunci, gitu kan, saling memblokir dan memblokir, dan seterusnya, ya. Ini kan sebenarnya menjadikan hati kita itu lelah. Ya. Ketika hati kita itu capek, itu akan tampak, ya, dalam wajah kita. Jadi wajah ini pancaran sebenarnya. Ada suatu ketika, ya, ini di sekolah taman kanak-kanak nih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika seorang guru di taman kanak-kanak, ya, TK, itu memberikan pengumuman, ya, pada murid-muridnya, wahai murid-muridku yang Bu Guru sayangi, ini Bu Guru ingin sampaikan sesuatu kepada kalian semua. Ore, tentu saja senang, ya, bahagia. Anak-anak itu kalau ada sesuatu itu rasa penasarannya itu meluap-luap. Ayo Bu Guru, apa itu Bu Guru? Oke, Bu Guru akan sampaikan. Tapi coba semuanya bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, Bu Guru ini sampaikan, baik, karena anak-anak semuanya sudah komitmen kembali ke tempat duduknya masing-masing. Jadi begini, Bu Guru meminta kepada kalian semua besok, ya, masing-masing supaya membawa kentang dan kantong. Kentang dan kantong. Berapa Bu Guru? Minimal 1. Paling sedikit 1. Boleh 2 Bu Guru? Boleh. 3? Boleh juga. 4? Boleh. Sekilo? Boleh. 2 kilo? Boleh. Nah, silakan. Kira-kira Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, besoknya ada nggak di antara mereka itu yang tidak bawa? Beda ya kalau anak SMA, ya. Kalau anak SMP. Dari 30 orang yang diminta untuk membawa, kemungkinan ada mungkin sekitar 15%, ya, atau bahkan 20% yang tidak bawa.
Tapi kalau anak TK ini tak ada yang tak bawa. Kenapa? Karena pas pulang, pas dijemput mamanya, itu langsung dikasih tahu ke mamanya, Mak, Bu Guru suruh bawa kentang besok dengan kantong. Kemudian sampai di rumah, Mak jangan lupa Mak ya. Malam diingatkan lagi. Sebelum tidur juga diingatkan lagi mamanya. Kemudian bangun tidur, pas dibangunkan sama mamanya, pertanyaan pertama, Mak, kentangnya sudah ada belum? Nah, bagaimana anak TK itu akan lupa ya membawa sesuatu yang diminta oleh bu gurunya. Karena mereka sangat penasaran sekali ya. Rasa ingin tahu ini luar biasa. Nah, jadi besok singkat cerita besoknya masing-masing membawa kentang dan kantong. Ya, ada yang bawa 1, ada yang bawa 2, 3, ada yang 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Nah, setelah itu bu guru, udah bawa kentang semua, udah kantong, udah coba dilihatkan. Oh, lihat angkat semua gitu kan. Ya, bu guru panggil satu kawannya, kemudian kasih spidol. Ini tolong dibagikan spidol ini kepada teman-teman kamu, 1 murid, 1 spidol. Kasih. Nah, udah dapat semua, sudah, cuma angkat spidolnya diangkat. Gini kan. Oh. Itu bu gurunya sampaikan, sekarang bu guru pingin kalian semuanya lihat ke spidol bu guru ini. Kemudian pelan-pelan pejamkan mata kalian semuanya. Lihat. Oke, 1, 2, 3 sampai ke 10 matanya terpejam ya. 4, 5, 6, 10. Nah, terpejam matanya. Setelah mata terpejam, sekarang coba kalian bayangkan orang-orang yang kalian benci. Ya. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Coba kalau anak TK itu membayangkan sesuatu yang dibenci itu kan ekspresif ya. Ada yang sambil matanya terpejam. Nah, sekarang silakan dibuka. Oke, sekarang yang kalian bayangkan dibenci itu tadi, kalian tulis namanya di kentang tersebut. 1 nama, 1 kentang. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu kan. Nah, setelah itu nama yang kentang yang bertuliskan nama sekarang masukkan ke dalam kantong. Ya. Kemudian ikat. Nah, kemudian kentang yang ada di dalam kantong ini kalian bawa kemana saja kalian berada. Pulang sekolah bawa, bermain bawa, kemudian di ruang meja makan bawa, ke toilet bawa, mandi bawa, ketika tidur bawa, besok ke sekolah bawa lagi. Kalau dibawa mama ke mall bawa ke masjid bawa, kalau bawa ke walimahan bawa. Jadi kemana saja bawa kentang yang ada di dalam kantong. Hari pertama belum ada masalah. Hari kedua masih biasa. Hari ketiga kentang sudah mulai melembek. Hari keempat semakin melembek. Hari kelima mulai mengeluarkan aroma. Nah, ketika di meja makan harusnya hidangannya sangat lezat sekali ketika itu. Tapi karena ada kentang yang di dalam kantong tadi, orang tuanya bilang taruhlah kentangnya dahulu di ini. Tak mau. Bu guru suruh seperti itu. Nah, anak TK ini kan komitmen dia memegang perintah bu gurunya. Kata-kata bu gurunya lebih bertuah daripada kata-kata orang tuanya. Meskipun kadangkala orang tuanya adalah dosen atau guru dari bu gurunya itu tadi. Tapi tetap saja kata-kata bu guru itu bertuah. Nah, mulai terjadi masalah. Nah, ini apa-apaan nih bu guru ini? Nah, udah mulai ada yang nelpon bu gurunya. Bu guru, ini apa sih? Kok kentang sudah bercair berbau aroma seperti itu? Ini, Bapak, Ibu, sabar ya. Tunggu tanggal mainnya. Nah, suruh puasa ini. Orang tua disuruh puasa. Tahan diri. Tunggu tanggal mainnya. Nah, hari ke-7 mulai mencair. Ada yang orang tua dapat undangan walimahan, ya. Walimahan kawan akrabnya, kawan sekantornya, bahkan atasannya. Mau anaknya mau ditinggal, anak masih TK, anak ada yang nemani di rumah. Mau dibawa, si anak nggak mau meninggalkan kentangnya. Hanya terjadilah berbagai macam masalah. Ya, aromanya sudah kemana-mana. Termasuk juga ketika anak ke sekolah, dibawa juga seperti itu. Nah, singkat cerita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di puncak
ketegangan di tiap-tiap keluarga daripada murid-murid TK tersebut, sampailah 1 bulan. Nah, sampailah namanya, biasanya di TK itu ada rapor bulanan ya. Ada pula namanya di sebagian tempat namanya pertemuan orang tua dan guru. Orang tua diundanglah sama Bu Guru ini kepada seluruh wali murid. Nah, menurut Bapak dan Ibu nih, tingkat kehadirannya kira-kira bagaimana? Biasanya kan kalau ada undangan POMG seperti itu, ya, pertemuan orang tua guru dan murid, itu biasanya mak-mak aja suruh dikirim kan? Udahlah, mak aja. Bapak enggak usah. Tapi saat itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lengkap ya. Satu lokal itu ada 20. Ya, berarti wali muridnya itu ada 40. 20 pasang. Itu lengkap. Tak ada. Bahkan ada di antara saudara, tante, oong, ya, daripada murid-murid TK itu yang juga ikut penasaran, ikut-ikut pula hadir. Nah, berkumpullah di ruang kelas, ya, yang biasanya kapasitasnya 20, saat itu ya diisi oleh 60. 61 dengan gurunya. Nah, kebetulan listrik lagi padam pula, cuaca lagi terik pula, lagi panas. Masya Allah. Kentang itu juga dibawa. Berarti ada 20 kantong kentang yang sudah aromanya Masya Allah. Ya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Listrik padam, AC nggak bisa hidup. Ya. Cuaca panas, gerah, dan seterusnya. Masya Allah. Itu menambah suasana yang sangat dahsyat sekali. Kemudian bu gurunya mulai menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyuman bu guru juga tidak disambut dengan sebagaimana mestinya, seperti biasanya. Tapi sambutan dengan sambutan sinis. Bu guru ini ada apa ini? Nah ini Bu, tapi ini bagaimana bu gurunya ini termasuk bu guru yang memang elegan betul menjadi gurunya. Nah, baik Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, saya memahami suasana batin Bapak dan Ibu seluruhnya. Terutama dampak yang dikeluarkan oleh kentang-kentang yang ada di dalam kantong tersebut. Nah, jadi saya hanya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu semuanya bahwa kantong itu kita ibaratkan sebagai hati kita. Kemudian kentang itu ya itu sebagai sifat-sifat tercela ya. Penyakit-penyakit hati diantaranya adalah benci, rasa benci. Rasa benci ini apabila kita simpan di dalam hati kita, hari pertama mungkin tidak ada masalah, hari kedua, hari ketiga, semakin lama ya rasa benci itu kita simpan, maka dia akan mengeluarkan kuman-kuman dan merusak hati kita. Begitu juga dengan hasad, ujub, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, menjelang Ramadan ini, Bapak dan Ibu, yuk kita bersihkan hati kita. Kentang yang ada di kantong itu, yuk sama-sama kita buang ke tong sampah. Insya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ilustrasi yang diberikan oleh Bu Guru TK itu tadi, itu sederhana, ya. Sederhana tetapi ngena itu. Ngena. Artinya hati kita ini adalah wadah ya. Wadah. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan la yastami'u asyuhu ya. Wasakha ya. Al-iman wasyuhu fi qalbi ahadikum. Enggak akan bisa berhimpun ya, bakhil dan iman ya, bakhil, sifat bakhil dan sifat iman di dalam hati seseorang. Kenapa? Karena ini dua hal yang berbeda. Orang beriman dia adalah dermawan ya. Orang beriman itu pasti dermawan. Kalau dia bakhil, maka bisa dikatakan imannya itu terpinggirkan ya. Terpinggirkan oleh apa? Oleh sifat bakhilnya itu tadi.
oleh sifat bakhilnya itu tadi. Orang beriman pasti penyayang. Kalau dia tidak penyayang, ya, berarti imannya itu terpinggirkan. Ya. Orang beriman pasti jujur. Kalau dia tidak jujur, maka imannya saat itu terpinggirkan. Ini sebuah riwayat kan ada seperti itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Enggak akan berzina. Seorang pezina, ketika dia berzina, dia dalam keadaan iman. Berarti kenapa dia berzina? Imannya terpinggirkan. Kalah imannya itu dengan godaan-godaan matanya. Begitu juga nggak akan mencuri. Seorang pencuri ketika mencuri dia beriman. Mengapa dia mencuri? Berarti imannya lagi terpinggirkan. Tergoda. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, apa pula tanda-tanda operasional keseharian, ya, karakter, perilaku, tradisi, budaya daripada orang-orang yang bertakwa itu tadi. Allah katakan dalam surat 3 ya, surat 3 ayat 133, ayat 134, ayat 135 ya. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kalian bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Rabb kalian dan surga yang hamparannya itu ya, hamparannya seluas langit yang 7 dan bumi. Karena langit di sini jamak as-samawat ya. Nah, disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Nah, ini karakter yang pertama ini. Yaitu orang-orang yang senantiasa berwakaf ya, berinfak ya. Berwakaf baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, jadi kalau dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit ini berarti kan wakaf itu, infak atau wakaf itu sudah menjadi budaya dia, sudah menjadi karakter dia. Ini kalau kita lihat dalam program pejuang wakaf ini, itu ada namanya wakaf uang itu. Yang ketiga itu apa? Tahun wakaf ya. Nah, tahun wakaf. Kalau dalam istilah Pak Eko itu kita sedang membangun ekosistem, ya, membangun ekosistem dalam keluarga kita, terus mempersiapkan jalan, ya, peta jalan menuju surga. Mengapa? Karena tahun wakaf itu kan kita berwakaf, kita mulai per hari itu kan. Apakah ketika itu kita dalam keadaan lapang atau kita dalam keadaan sempit ya, kita tetap konsisten ya, kita tetap konsisten mengeluarkannya. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa seperti itu ya, karena orang dia kalau sudah jelas sama dia ya, tampak sama dia ya, sama hatinya ini ya, terasa sama dia manisnya iman, nikmatnya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmatnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja dia berikan. Ya. Kan nyawanya pun dia akan berikan. Nampak kan? Contoh-contoh yang pernah kita dengar ya, seperti Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu ya. Surat 3 ayat 92 turun, beliau datang ke Rasulullah SAW sampaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini kan termasuk salah satu dari 10 sahabat ya yang dijamin masuk surga. Tapi ketika surat 3 ayat 92 turun, beliau datang pada Rasulullah SAW ingin menyempurnakan ya
amal soleh yang sudah dilakukan itu dengan wakaf. Coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan iman pada Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan hati yang tercerahkan, yang terbimbing dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kira-kira akan dilakukan yang seperti itu atau tidak? Saya yakin tidak. Ya, saya yakin tidak. Iman kepada Allah lah. Kalau dalam dunia teori konsep tasawuf itu ada yang yang menyebutkan tasawuf itu sesungguhnya adalah memindahkan titik dari kha ke dalam jim. Nah, kalau kha itu kan titik di atas, ya. Nah, kha kalau biasanya kan jim ha kha ya. Tapi kalau tasawuf itu dibalikkan kha ha jim. Dari di atas titiknya menjadi ke dalam perut, menjadi jim dia. Jadi kha di sini takhalli. Nah, takhalli itu artinya membersihkan, ya. Membersihkan sifat-sifat yang tercela, ya, dari hati kita. Kufur, syirik, ya, syak, ragu-ragu, zaik. Nah, zaik itu membuat keraguan, ya, karena ada motif-motif tertentu. Al-jahlu, ketidakpahaman, kejahilian, hasad, ujub dan seterusnya, itu dibuang, dibersihkan. Kemudian tahalli, kemudian diisi, ya, diisi dengan sifat-sifat yang mulia, iman pada Allah, ya, kemudian merasakan pengawasan Allah, merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merasakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ya, ikhlas dalam semua ibadah yang dilakukan pada Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi berbagai macam dinamika hidup ini. Baru nanti setelah itu akan tajalli, akan tampak, ya, akan terasa sama kita apa yang tidak tampak oleh orang lain, ya. Mungkin ketika kita berwakaf gitu kan, ya, ketika kita melazimkan komitmen berwakaf, yunfikuna fis sarra, senantiasa berwakaf, berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, orang lain menganggap ini kenapa dalam suasana susah, sempit, dalam suasana pelik kok malah memberikan kepada yang lain, nah, kan gitu, ya. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hasyr, ya, ketika para sahabat Rasulullah SAW dari muhajirin dari Makkah Al-Mukarramah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, itu meninggalkan berbagai macam aset yang dimiliki, ya, dalam rangka patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah, ya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Al-Ansar, itu memberikan bantuan-bantuan, ya, pengayoman, ya. Sampai bantuan-bantuan itu sampai kepada puncak yang paling tinggi, al-isar, mendahulukan kepentingan kaum muhajirin, ya, daripada kepentingan diri sendiri. Kalau sekarang kita kan kalau ada yang muhajirin pendatang kan kita curiga dulu nih, ya kan? Oh, ini jangan-jangan kita memakai sudut pandangnya Ratu Bilqis, ya. Ratu Bilqis itu ketika mendapatkan surat dari Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Ratu Bilqis kepada perdana menterinya? Innal muluka, ya, idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliya azillah. Raja-raja, maksudnya Raja Sulaiman ini, apabila masuk ke dalam satu kawasan, dia akan rusak itu kawasan itu. Apa bentuk perusakannya? Perusakannya itu memang betul-betul sangat struktural sekali dan berdampak jangka panjang. Yaitu dengan cara menjadikan pemuka-pemuka daripada masyarakat tempatan itu menjadi golongan-golongan rendah. Ja'alu 'izzata ahli azillah, menjadikan tokoh-tokohnya jadi rendah. Tapi yang dilakukan oleh Al-Ansar, ya, sahabat Rasulullah SAW yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah tidak seperti itu.
Nggak ada kekhawatiran sedikit pun. Ya. Ini nanti mereka menguasai pasar kita, mereka menguasai ini, itu, dan seterusnya. Lama-lama kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Tapi yang mereka lakukan, ini, saya mempunyai kebun 2. Silakan kamu pilih, kebun yang mana. Saya punya istri 4, kamu pilih 2. Nanti yang 2 itu saya ceraikan, supaya kamu bisa nikahi. Insya Allah. Sampai sedemikian rupa. Ya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi fisarro dan fiddarro. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Ya. Wal kaziminal ghaiz itu artinya dia bisa mengelola al ghaiz, emosionalnya. Ya. Emosional ya, apa namanya ya? Mengelola marah gitu ya. Mengelola marahnya, mengelola ketidaksukaannya. Ya. Dia marah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah tidak jadi mengurungkan, tidak jadi membunuh salah seorang musyrik Quraisy. Padahal tinggal nebas lehernya aja itu. Kenapa nggak jadi? Karena tiba-tiba musyrik Quraisy ini meludahi, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, jadi beliau tidak ingin membunuh itu karena emosi. Nah, ini salah satu tanda takwanya beliau itu tadi. Waduh, kalau kita kan rugi kali kan tinggal menebas aja. Nah, tinggal menebas saja, kenapa kok tidak? Nah, beliau tidak jadi. Nah, ketika beliau berbalik nggak jadi membunuh, yang meludahi itu tadi itu melempari beliau dengan akhirnya terluka. Nah, kalau kita melihat kan, kalau itu dalam film, itulah kenapa kok nggak ditebas. Ya. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, itu mengetahui ahwal keadaan orang-orang beriman seperti itu, sehingga terkenal di kalangan tokoh-tokoh musyrik, tokoh-tokoh kafir, ya, Zionis dan seterusnya, mereka mengatakan kekuatan orang-orang beriman itu adalah kelemahannya. Ya. Kekuatan orang-orang beriman itu adalah kelemahannya. Artinya, di antara kekuatan orang beriman itu adalah wal kaziminal ghaiz. Dia bisa mengelola emosinya. Ya. Untuk dia mengelola emosinya itu tadi, ketika akan ditebas, ya, ketika akan ditebas, dia ludahi. Nah, kalau sudah ludahi, dia tidak akan bunuh kita itu. Tahu tuh orang musyrik tahu seperti itu. Nah, ketika dia berpaling baru kita. Nah, ini bedanya ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kok seperti itu? Karena orang beriman itu, orang yang bertakwa itu, wabil akhirati hum yuqinu. Ya. Dengan akhirat mereka yakin. Tapi orang-orang musyrik tidak. Kemenangan bagi orang-orang musyrik itu adalah ketika berhasil membunuh, membasmi, memusnahkan musuh-musuh, ya. Dalam ini orang beriman dia pandang bagaimanapun juga caranya. Nah, ini yang terkenal dalam pandangan Machiavelli kan, ya. Al-ghayatu tubarirul wasail. Tujuan menghalalkan segala cara. Asal tujuan tercapai, apapun caranya silakan. Tetapi dalam pandangan orang yang bertakwa, orang yang beriman, ya, kemenangan itu milik Allah. Ya. Milik kita itu berjuang. Ya. Milik kita itu berjihad. Ya. Kemenangan bukan milik kita, kemenangan milik Allah. Milik kita itu berjuang, berjihad itu tadi. Ya. Hanya ada di antara orang-orang yang beriman itu, ada dalam ayat suci Al-Quran itu kan disebutkan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Nah, ini ungkapan dari sebagian yang ketika menghadapi perjalanan sangat panjang sekali mulai goyah. Tapi Allah katakan, ala inna nasrullah qarib. Kalian ketahuilah, sungguh pertolongan Allah itu amat sangat dekat sekali. Ya. Asal kita bisa memenuhi musuh-musuhnya. Wal afina anin nas. Nah, ciri yang ketiga, ya, perilaku orang yang bertakwa itu adalah selalu memberi maaf, ya, bukan meminta maaf. Nah, ini saya sampaikan ini.
Orang yang bertakwa itu bukan yang banyak meminta maaf, tetapi yang banyak memberi maaf. Ya. Kalau memberi maaf kan banyak dizolimi, berarti kan? Tetapi dia lapangkan hatinya. Ya, memberi maaf. Wal'afina aninnas, dan selalu memberi maaf kepada manusia. Kalau kita perhatikan ya, Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ketika ada yang mencuri dihadapkan kepada khalifah atau kepada Rasulullah SAW, itu nggak langsung dieksekusi. Kalau kita nih maling kata orang itu kan, kejar, habis itu gebukin, baru bawa. Ini menandakan sebenarnya masyarakat kita imannya itu belum sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Takut, khawatir. Emosinya itu masih belum kazimin, masih belum terkelola, dan masih ada kekhawatiran. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fastaghfirullah zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu ya bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ingat ya, yang bertakwa itu bukan yang bersih dari kesalahan. Tapi bertakwa itu adalah yang apabila dia melakukan sebuah kesalahan, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan satu keyakinan bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Dan dia tidak yusirruna, tidak terkontinu. Dosa itu tidak menjadi tradisi dia, ya. Berulang juga, tapi perulangannya itu polanya tidak sama, tidak selalu, tidak terus menerus. Dan mereka meyakini hanya seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingin memberikan garis bawah ya. Garis bawah dalam konteks tema kita pada malam hari ini. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah continue meskipun itu sedikit. Jadi itu ternyata salah satu indikator ya. Salah satu indikator atau tanda tanda praktikal ya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mempunyai komitmen untuk selalu berwakaf. Berwakaf baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, apakah dia tidak dilihat nominalnya, ya? Tapi yang dilihat itu adalah yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yunfikuna fis-sarra wad-dharra itu artinya continue. Ya. Itu artinya continue. Karena kondisi kita itu kan dua saja. Kalau nggak kita dalam keadaan lapang, kita dalam keadaan sempit. Nah, kan gitu kan? Nah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dia selalu berwakaf ya. Dia selalu berinfak. Nah, saya kira itu ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan yang sama-sama kita rindukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dan kesehatan serta kekuatan kepada kita untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya, memanfaatkan sebanyak-banyaknya, ya, fadilah-fadilah, nikmat-nikmat, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada bulan suci Ramadan itu tadi. Nah, tentu saja dengan semaksimal mungkin memberi dan memberi, ya. Nah, ketika kita memberi maka kita akan bisa mendapatkan atau memiliki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz John Hendry yang sudah memberikan pencerahannya terkait dengan bagaimana caranya kita mempersiapkan bulan Ramadan ini ya dengan amal yang continue meskipun sedikit.
Nah, Ustadz, ini ada 2 orang peserta yang sudah angkat tangan dan pastinya ingin bertanya atau biasanya nanggapin begitu ya, Ustadz ya. Nah, ini ada Bu Mirfat Fadli dan Pak Ustadz Syafrul Makmur gitu ya. Silakan tadi yang terlebih dulu Bu Mirfat ya. Kok bisa dibantu? Nah, silakan Bu Mirfat. Baik, Bu Isna, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz bisa bertemu lagi, Bu Isna juga. Mohon izin tanya Ustadz, tadi di awal cerita Ustadz Yon Henry sempat menceritakan tentang kadar keimanan seseorang itu kadang-kadang terlihat dari salah satunya kalau pedagang tuh kadang berani meninggal kalau udah mendengar azan berani meninggalkan tokonya misalkan gitu. Itu insya Allah kalau saya nggak salah ingat kayaknya pernah saya lihat di sekitar pasar Mekah ya. Mungkin ada yang begitu. Nah, saya pun pernah mendengar kisah Ustadz tentang mohon dikoreksi Ustadz kalau ingatan saya salah. Jadi di zaman Rasulullah itu ada juga cerita suatu saat itu sahabat Nabi ada yang tergesa-gesa ke masjid sambil membawa domba atau hewan peliharaannya. Dan ketika itu Baginda Rasulullah melihat sahabat ini meletakkan begitu saja hewan peliharaannya ini karena berniat mengejar waktu gitu Ustadz. Lalu kemudian ditegur sama Baginda Rasul, kenapa kok ini peliharaannya tidak dibiarkan saja gitu intinya gitu kalau saya nggak salah ingat ya Ustadz. Lalu kemudian dijawab sama sahabat Rasul itu, saya yakin Allah nanti akan menjaganya. Lalu kemudian Rasulullah mengingatkan kalau memang yakin kepada Allah hewan peliharaan ini akan dijaga sama Allah, ikhtiar dulu. Jadi diikat dulu itu kambing peliharaannya, baru istilahnya mempercayakan itu kepada Allah. Jadi maksud saya ini sikap yang kisah ini benar atau tidak ya Ustadz? Gitu Ustadz. Terima kasih. Silakan langsung saja Ustadz. Ya, jadi itu dalam kitab Izzatul Nasyi'in ya. Dalam kitab Izzatul Nasyi'in karya Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini itu memang ada salah satu judul dari yang beliau tulis ya, namanya Iqil wa Tawakkal. Iqil itu artinya ikat dahulu, kemudian baru tawakal. Nah, ada yang memahami ikhtiar dahulu baru tawakal. Ya. Nah, sebenarnya Iqil wa Tawakkal ini kan jelas ini kan, jelas dalam pengertian kita mau ke masjid, oke? Terus domba-domba ini kita bawa. Domba-domba di sini ya, itu jelas dia akan lepas kan gitu kan. Kalau dia ada tali, apa salahnya kita ikat, habis itu kita bawa baru sholat. Ini secara kasat mata alasan daripada salah seorang pengembala domba tadi yang ditanya oleh Rasulullah SAW itu memang tidak maksudnya itu ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi malah sebaliknya gitu. Saya lupa istilahnya itu. Ada memang hal-hal yang seperti itu maksudnya itu mensucikan, mengagungkan ya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara perilaku bertolak belakang. Tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada sekelompok manusia ya, ada sekelompok manusia yang mengatakan ya sholat itu kan artinya zikir. Zikir itu artinya ingat. Ingat tuh dalam bahasa Jawanya eling kan itu kan. Jadi kalau sudah ingat ya sudah. Padahal Rasulullah SAW sampaikan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kan gitu. Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, ada hal-hal yang
khususnya pada ibadah-ibadah mahdoh ya. Ibadah-ibadah mahdoh di mana di sana ruang istihad itu tidak ada gitu kan. Tidak ada ruang istihad di sana. Kenapa? Karena dia termasuk ibadah mahdoh. Apa yang Rasulullah SAW contohkan, begitulah kita lakukan. Nah, termasuk juga dalam konteks itu tadi, ini juga tidak bisa kita larikan. Kita harus ikhtiar dahulu, ya. Kemudian baru setelah itu kita tawakal. Di segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk ketika mengikat, ya, mengikat domba, ya, itu kita juga membawa Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita mengikatnya Bismillah, tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Baru berangkat. Jadi antara ikhtiar dengan tawakal itu dia sesuatu yang unik, ya, sesuatu yang unik. Dia bukan 1, 2 tidak, tetapi satu itu masuk di dalamnya, ya. Di sana itu ikhtiar, di sana itu di dalam itu ada tawakal. Saya kasih contoh, ya, contoh doa kita meninggalkan rumah itu apa? Bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Nah, kita akan meninggalkan rumah itu kan biasanya untuk bekerja, ya. Ya. Apakah kalau suami itu apakah ke kantor, ke ini itu dan seterusnya. Nah, kalau istri mungkin ke pasar dan seterusnya. Itu selalu kita bismillahi tawakkaltu Allah. Nah, bergeraknya kita menuju kantor, pasar, tempat kerja dan seterusnya, itu adalah bagian ikhtiar. Bagian daripada ikhtiar. Tapi kita sudah dasarkan kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia bukan 1, 2, bukan ABC, ya. Tawakal di ruang ini, kemudian ikhtiar di ruang itu. Kita harus masuk ruangan ikhtiar dulu, baru masuk ruang tawakal. Enggak. Tapi dia ada dalam satu ruangan. Dalam satu hela nafas lah istilahnya begitu ya. Dalam satu tarikan nafas. Itu kira-kira Bu Mirfat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Sudah jelas ya, insya Allah ya, Bunda Mirfat. Nah, intinya satu kesatuan itu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu ya. Baik, selanjutnya ada Pak Ustadz Syaful Makmur. Haji, Ya, silakan Pak Ustadz. Wajahnya mana Pak Haji? Udah lama tidak jumpa nih. Masya Allah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yon, Ustaz Eko dan Ustazah Isna ini. Yang pertama laporan dulu nih. Allah. Laporan ini dan sekalian mohon maaf ini karena ini sepertinya agak lambat ini, Ustaz ya. Karena kemarin kita berdua ya, Pak Arvin dan saya itu ada terhalang dengan COVID ya. Oh, kalau saya putri saya, bukan saya maksudnya. Putri, kalau Pak Arvin ya gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Dan saya baru kemarin hari Rabu vaksin COVID yang kedua, Ustaz. Allah. Jadi udah yang kedua udah selesai nih COVID. Jadi insya Allah ini imunnya tinggi gitu kan. Amin. Nah jadi Pak, kami baru menyelesaikan perpindahan tanah yang dimiliki oleh Pak Arvin sebagai wakif ke yayasan itu, Ustaz ya. Jadi baru sampai di situ, belum selesai nih, masih dalam proses karena baru kemarin ke akte ikrar wakafnya diberi persyaratan-persyaratan, kita sedang melengkapi persyaratan itu. Nah selesai itu nanti baru akan menemui Ustadz lagi gitu kan untuk tindak lanjut berikutnya gitu kan. Ya sebetulnya Ustadz kami mentargetkan lah ya. Bulan Ramadan ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi kan, sebetulnya kita harus berikhtiar, bekerja cerdas ya supaya memang amal-amal sore ini kan dilipatkan pada bulan Ramadan. Nah, tahu nanti ya
orang banyak berwakaf di bulan Ramadan, itu sasarannya tadi begitu. Tapi ternyata ini belum sampai sekarang, besok sudah mau Ramadan, dari Selasa insya Allah. Kami belum selesai ini. Jadi ya nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang lain dari rezekinya gitu kan. Itu Bu ya. Nah, yang perlu saya tanyakan juga begini Ustaz ya. Memang betul ya, amal-amal kita di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya, termasuk wakaf kan. Nah, makanya kami menargetkan bulan Ramadan itu akan berwakaf orang-orang tadinya gitu. Bahkan 70 kali lipat ya Ustaz ya. 70 kali lipat yang wajib, dan kalau yang sunnah itu sama dengan nilainya yang wajib kalau nggak salah Ustaz ya. Nah, ternyata juga wakaf itu tadi termasuk sedekah juga kan, infak juga maksudnya gitu, bahwa kita bersedekah, berinfak, berwakaf itu bukan berarti tunggu kaya dulu kan. Nah, perintahnya yunfikuna fis sarai wa dharra, ya kan? Perintahnya kan di dalam Al-Qur'an Al Imran tadi kan. Jadi jangan kita berwakaf itu menunggu kaya. Nah, tapi kita berwakaf lah, nanti kita akan kaya kan, begitu kira-kira harusnya begitu Ustaz. Nah, hubungannya dengan itu yang mau saya tanyakan Ustaz, bisa memberikan lebih lanjut Ustaz ya, karena di bulan Ramadan itu banyak terjadi hal-hal yang memang luar biasa kan. Kalau kita lihat itu misalnya Nabi diangkat itu di bulan Ramadan, dan nabi-nabi yang lain juga. Terus dinasti Abbasiyah itu di bulan Ramadan juga. Ada momen-momen tertentu lah, seperti yang kami targetkan tadi juga, karena di bulan Ramadan itulah akan kami targetkan tercapai apa yang kami cita-citakan gitu kan. Bisa begitu Ustaz ya, memberikan suatu materi gitu ya, yang hubungannya dengan puasa dan etos kerja gitu Ustaz ya. Jadi jangan sampai kawan-kawan ini kadang-kadang lagi puasa itu bermalas-malasan ya. Kena puasa ini jadi tidur-tiduran gitu kan. Jadi semuanya dikurangin gitu kan. Nah, ini bagaimana memberikan semangat supaya selagi puasa itu malah etos kerja harus ditingkatkan. Nah, gitu kan. Nah, karena banyak sekali momen-momen yang terjadi pada bulan Ramadan, termasuk negara kita merdekanya pada bulan Ramadan kan, seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan wakaf tadi, makanya di bulan Ramadan ini kita kejar bagaimana memberikan itu, motivasi itu dengan judul puasa dan etos kerja Ustaz. Ya, kalau ada saya juga minta materinya Ustaz, itu bagus sekali, bukan hanya untuk wakaf ini, untuk yang lain-lain juga mungkin. Nah, gitu kan. Itu aja Ustaz dan Ustazah Isna ini ya, maka bisa memberikan materi itu ya, dan setelah saya laporkan juga kegiatan kami seperti itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safur Mahmud. Silakan Ustaz John Hendry bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Haji. Masya Allah. Sama-sama. Luar biasa. Udah lama tak jumpa sama Pak Haji nih. Jadi memang satu hal yang unik ya. Memang satu hal yang unik dalam pandangan sebagian kalangan ya. Sehingga keunikan ini memotivasi kalangan-kalangan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga ditemukanlah berbagai macam postulat-postulat, bukti-bukti bahwa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan khususnya dengan puasa ini terhadap berbagai macam aspek kehidupan manusia, termasuk juga etos kerjanya ya, atau sekarang bisa dikatakan kinerja ya, apakah kinerja moralnya maupun kinerja profesionalnya, itu memang memberikan dampak positif ya, yang sangat efektif sekali. Nah, salah satu analisa itu ya, itu adalah analisa lepas dari seseorang ya, saya lupa nama itunya ya, yang menyebutkan bahwa mengapa untuk mencapai derajat takwa itu ya, mukadimah itu puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tanda-tanda orang bertakwa kan sudah disebutkan tadi ya. Konseptualnya ini, kemudian operasionalnya begini.
Nah, pertanyaannya itu mengapa puasa? Ya. Mengapa puasa? Mengapa kok tidak yang lain? Jadi ternyata itu ada kaitan dengan surah Asy-Syams. Ya. Dalam surah Asy-Syams itu Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syams ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala paling banyak bersumpah di dalamnya. Kalau yang lain-lain itu mungkin 3, 4, ini sampai 11. Ya. Wasyamsi waduhaha, 2 itu kan. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma sawaha. Wa nafsi wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Itu kan? Kita ulang lagi ya. Wasyamsi wa duhaha, 2 itu kan. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was samai wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Kan 11 itu kan? Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu potensi-potensi takwa, potensi-potensi fujur, dosa, dan potensi-potensi takwa. Kemudian sungguh berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya, kan gitu kan, jiwanya. Kemudian merugilah orang-orang yang menodai jiwanya itu tadi. Nah, muncul pertanyaan kan, gimana cara membersihkan jiwa? Terus apa hubungannya dengan puasa? Jadi nafsu, hati itu kan di sebelahnya itu kan nafsu ya. Di sebelah itu nafsu. Hati ini bisa dikatakan ini adalah ruh. Jadi kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, The Ethics of Imam Al-Ghazali, ya, ini saduran dari kitab budaya yang monumental Ihya Ulumuddin, ya, Ihya Ulumuddin, ya, li Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi beliau menyebutkan bahwa manusia itu terdiri diciptakan dari tanah, kan? Diciptakan dari tanah. Apa yang diciptakan dari tanah? Performanya ini tadi, fisikalnya, ya, fisikalnya, matanya dan seterusnya, dengan jaring-jaringnya. Kemudian pusatnya itu pada hati. Nah, setelah 4 bulan dalam kandungan, ditiupkanlah ke dalam janin itu, ya, namanya ruh. Ya. Ruh ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala diciptakan ruh. Nah, ruh itu tersimpannya mungkin dalam hati itu tadi, ya. Karena kan darah kita ini bisa hidup ini ketika darah kita mengalir, ya. Terus kalau kita meninggal dunia, ketika ada yang meninggal dunia itu biasanya dingin, kan? Iya kan? Kenapa dingin? Karena darahnya nggak ngalir, nggak dipompa lagi dari hatinya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu menyebutkan, ketika harusnya ini anggota tubuh kita itu melayani ruh. Melayani ruh. Ruh ini makanannya berbeda dengan makanannya tubuh, anggota tubuh.
Kalau anggota tubuh itu makannya dari tanah, kenapa? Karena dia asal muasalnya dari tanah. Tapi kalau ruh, ya, minumnya itu semakin ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia semakin sehat, ya. Semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia semakin sehat. Sehingga Malik bin Anas, ya, Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat kecil, ya, itu pernah ditanya di Rasulullah SAW, ya gulam, wa'allimuka kalimat, mau nggak diajarkan beberapa kalimat? Kalau bahasa sekarang itu mantra, ya. Kalau biasanya kalau kita ke kiai-kiai itu minta amalan, mau nggak diijazahkan beberapa amalan? Kira-kira begitu. Nah, Rasulullah SAW katakan, wa'allimuka kalimat. Mau nggak saya ajarkan berapa kalimat? Ya. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tijahka, dan seterusnya. Nah, jaga Allah, maka Allah akan menjaga engkau. Jaga Allah, sehingga engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu. Nah, jadi dalam konteks ini ketika ruh ini, ya, ruh ini dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sehat, maka tubuh juga akan ikut-ikutan sehat. Nah, tapi ketika ruh ini terlalaikan, ya, dia menjadi pelayan untuk tubuh, ya, menjadi pelayan untuk tubuh, dia ruh itu akan jadi ringkih, ya, dia akan jadi lemah. Nah, gimana cara menguatkan dia lagi? Cara menguatkan dia lagi, lemahkanlah tubuh itu. Ya. Cara melemahkan tubuh dengan berpuasa, kan gitu kan? Nah, dengan berpuasa. Jadi ada sebuah riwayat, ya, itu menyebutkan iblis itu diceburkan ke dalam neraka, dibakar, ya. Kemudian setelah dibakar, keluarkan, oh ternyata iblis dia tidak kapok. Dia tidak kapok. Kenapa? Karena dia juga dari api, kan gitu kan? Masukkan lagi, bakar, azab, setrika, pukul, dan seterusnya. Setelah itu lihat, oh dia nggak mengadu-adu, ya. Nggak kapok juga dia, nggak sakit, kira-kira begitulah, ya. Hanya udah kalau gitu masukkan ke dalam neraka, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum. Baru sekitar 2-3 jam udah kedengaran raungan daripada iblis itu tadi. Nah, sekarang coba keluarkan dari neraka, ya. Nah, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum. Ternyata dia semakin melemah. Nah, dia semakin melemah. Nah, dari sinilah diinikan bahwasanya dengan melemahkan fisik, ya, menahan artinya, ya. Puasa itu kan al-imsak, ya, anil akli wasyurbi wasyahwa wa ma yubtilu syam min tulil fajr ila ghurubis syams lillahi ta'ala, kan gitu kan? Menahan diri dari makan, minum, kemudian syahwat, dan apa saja yang bisa membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sebenarnya apa ini? Sebenarnya kita lagi mengunci iblis ini, kan? Ya. Kita lagi mengunci iblis ini. Karena melemahkan iblis, melemahkan nafsu kita, yaitu dengan berpuasa itu tadi. Ketika itu melemah, ya, maka naiklah iman kita. Ketika iman kita naik, etos kerja kita juga naik. Saya kasih contoh begini nih. Seorang petinju, ya, yang sudah berdarah-darah, babak belur, bahkan ada tulang rusuknya itu yang patah. Kalau dia menang itu nggak terasa. Dia tidak terasa. Nggak terasa sama dia. Kenapa? Saya lupa itu zat apa gitu. Hormon apa dalam tubuhnya itu yang memengaruhi saraf-sarafnya sehingga tidak terasa. Tapi kalau dia kalah, kalau dia kalah, oh itu sakitnya luar biasa itu. Ya. Diri pun dia tak sanggup.
ya. Berdiri pun dia tidak sanggup. Di mana sebenarnya membedakan antara yang menang dan yang kalah dengan kondisi fisik yang sama? Itu pada ruh itu tadi. Ya. Pada ruh. Nah, di sini jadi kaitan antara puasa dengan etos kerja itu sesungguhnya puasa itu menjadikan ruh kita itu bangkit, ya, menjadikan ruh kita itu semangat. Akibatnya apa? Lapar dan seterusnya pun tidak terasa sama kita, ya, nggak terasa. Kenapa? Karena ruh kita tuh sehat, ya, hati kita tuh sehat, mudghah yang ada di dalam tubuh kita itu sehat. Nah, itu kira-kira Pak Eko, Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kawan-kawan yang lain atau Pak Eko bisa menambahkan. Sudah sangat jelas, Ustaz. Baik, demikian Ustaz Safrul ya, terkait dengan hubungannya puasa dengan kinerja. Nah, ini ada dari Pak Abdullah Idris ya. Dia mau bertanya langsung dari Batam beliau ya. Silakan Pak Abdullah Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini sebetulnya Pak Yon ini sedikit agak mungkin di luar temanya. Berkaitan dengan antara saya dengan Ibu Isna ini, Bu. Oh, silakan. Ya, yang programnya kemarin, Bu, mungkin perlu dijelaskan, Bu, yang iPlan Syariah dengan Salam, Bu, ya. Bisa dijelaskan, Bu, biar ini. Oh, baik. Ustadz, silakan yang menjelaskan, Ustadz. Tadi kayaknya udah langsung sebut nama tuh Bu Isna. Ya, oh, begitu ya Ustadz ya. Baik Pak Abdullah Idris, jadi ini masih berkorelasi ya sebenarnya dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau tadi Ustadz Yan Hendri menyampaikan tentang amal yang kontinu, meskipun sedikit gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan itu adalah program wakaf asuransi jiwa, asuransi syariah ya. Tadi disebutkan Ustadz sebagai ta'awun wakaf seperti itu ya. Nah, jadi di program pejuang wakaf ini ada dua ya pilihan program wakaf asuransi syariah itu. Yang pertama adalah disebut dengan iPlan Syariah. Nanti juga akan menghasilkan produk wakaf. Kemudian yang kedua adalah Isalam. Nah, perbedaan keduanya ini adalah dari sisi kalau di iPlan Syariah itu adalah program wakaf asuransi yang di dalamnya juga ada program investasinya. Jadi kalau di asuransi itu disebut unit link. Nah, sedangkan Isalam ini adalah program wakaf asuransi syariah yang tradisional. Jadi tidak ada investasinya. Perbedaannya apa? Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau di Isalam itu ada kepastian wakaf. Karena ketika misalnya seperti Pak Abdullah Idris mengambil program yang 5 tahun, berarti kalau Pak Abdullah Idris sudah iuran selama 5 tahun rutin, itu sudah tidak ada iuran lagi. Tapi Bapak akan tercover sampai usia 90 tahun dan insya Allah nanti akan dipastikan Bapak berwakaf ketika kemudian meninggal. Nah, berbeda dengan unit iPlan Syariah, ketika Bapak mengikuti program wakaf yang iPlan Syariah, di situ ada unit linknya. Misalnya Bapak mengambil program 5 tahun, nanti setelah selesai 5 tahun iurannya, itu Bapak tetap harus memastikan bahwa polis wakaf Bapak itu dalam posisi aktif. Nah, sehingga memang dalam setiap tahunnya itu harus melakukan top up karena kita harus melihat nilai polisnya itu masih aktif atau tidak gitu ya. Ini terkait dengan karena memang di situ ada nilai investasinya. Memang kalau yang di unit link ini bisa menghasilkan wakaf dalam jumlah yang besar.
Kalau Bapak pengen berwakaf dalam jumlah yang misalnya 1 miliar, itu alangkah baiknya dengan iPlan Syariah. Tapi kalau misalnya Bapak ingin mendapatkan kepastian wakaf, itu dengan Isalam. Nah, jadi untuk iuran per bulannya juga seperti yang saya sampaikan ke Pak Abdullah Idris ya, kalau untuk Isalam itu minimal bisa 50.000 per bulan. Nah, ini yang apa istilahnya kecil tapi continue itu ya, bisa dari 50.000. Kemudian kalau iPlan Syariah itu minimal 300.000. Demikian ya Pak Abdullah Idris untuk penjelasannya. Mungkin nanti kalau kurang jelas bisa kita lanjut di WA ya Pak ya. Demikian Pak Abdullah Idris, atau ada yang masih ditanyakan? Ya, makasih Bu. Ya. Karena saya kan belum ini Bu nih, belum putuskan yang mana saya pilih kemarin Bu ya. Iya, iya. Iya Bu, nanti kita lanjut di aja Bu ya. Baik. Tapi insya Allah untuk penjelasannya sudah mendapatkan gambaran ya Pak ya? Iya Bu, iya Bu. Iya, Bu. Nah, cuman tadi Bu ini yang apa namanya wakaf antara wakafnya dengan yang iPlan dengan iSalam itu, kalau yang iSalam kan sudah setelah habis masa kontrak istilahnya, berarti kan sudah jelas bahwa wakaf kita sekian Bu ya. Iya. Nah, kalau yang sejak iPlan dari awal sudah ketahuan jumlahnya ya, Pak. Nah, kalau yang iPlan ini memang belum ini Bu, maksudnya belum dipastikan besarannya sekian gitu. Sudah, sebenarnya kalau dari sisi jumlahnya kan sesuai dengan ilustrasi yang kemudian dibuat dari awal. Hanya saja bedanya tadi kalau di iPlan itu setelah 5 tahun kita tetap harus memastikan bahwa wakaf asuransi polis wakafnya itu dalam kondisi aktif. Nah, untuk aktif dan tidaknya itu sangat ditentukan dengan nilai investasi dari polisnya. Kalau nilai investasi polisnya plus, nah itu bisa untuk membiayai asuransinya. Tapi kalau tidak, berarti kita harus melakukan pembayaran top up seperti itu, Pak. Maksudnya top up-nya ini per bulan atau gimana? Dan besarannya berapa? Tahun bisa, Pak. Nah, itu nanti kalau untuk besarannya tergantung dengan manfaat wakaf yang kemudian terjadi dan juga terkait dengan nilai investasi pada saat itu. Jadi memang kalau di iPlan Syariah ini tidak ada kepastian, Pak. Tadi karena memang dia kan sangat tergantung dengan investasi yang sedang berjalan pada saat polis itu hidup, gitu, Pak. Jadi memang lebih aman pakai Isalam, Pak. Itu ada karena memang produk Isalam ini produk yang dikhususkan untuk wakaf polis, gitu ya. Jadi sistemnya tradisional, justru memberikan kepastian wakaf. Ya lah Bu, makasih banyak Bu. Makasih Bu. Ya, ya. Kasih Bu. Baik Pak Abdullah Idris, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ustadz Yon, ini sudah kurang 1 menit, tapi masih ada pertanyaan ini dari Ibu Mirfat Fadli. Sebentar saya bacakan. Nah, ini saya bacakan ya Ustadz ya. Ustadz Yon, mohon pencerahannya tentang pendapat saya soal amal jariah yang diminta oleh kebanyakan panitia-panitia masjid yang sedang merenovasi yang penggalangan dananya di pinggir-pinggir jalan atau door to door. Itu adalah sedekah atau infak, bukan amal jariah. Karena kalau amal jariah yaitu wakaf, yang harta wakafnya berupa uang harus abadi, nilainya tidak boleh berkurang. Silakan Ustadz, bisa dijawab pertanyaannya. Ya. Kalau door to door, ya, kalau umpamanya penjelasannya itu tidak meragukan kita, detail ya, memang disebutkan di sana itu wakaf melalui uang untuk renovasi masjid umpamanya, dan kita yakin dengan itu, maka itu akan menjadi amal jariah sesuai dengan akad kita ya.
Tapi kalau umpamanya kita kurang yakin, ya, ada keraguan, yakin kita ini bukan yakin tidak berdasar ya. Jadi harus ada dasarnya. Yakin berdasarkan ilmu. Artinya kita udah yakin aja nggak begitu, ya. Kita harus tahu. Oh, ini memang lembaganya ada, kemudian lembaganya ini memang kredibel, kemudian ada laporan pertanggungjawabannya, ada transparansinya, ada akuntabilitasnya. Nah, kalau kita tidak yakin berdasarkan ilmu seperti itu tadi, kalau kita ingin berwakaf untuk mendapatkan amal jariah, carilah ya nazir atau proyek-proyek wakaf, program-program wakaf yang memang dikelola oleh nazir-nazir yang profesional. Nah, karena seperti yang dikatakan oleh tokoh-tokoh musyrik itu tadi ya, wakaf ini kan kekuatan umat Islam kan. Nah, kekuatan umat Islam ini di satu sisi dalam pandangan mereka itu ada kelemahan. Kelemahan dalam pengertian bagaimana? Mereka bisa menggunakan itu untuk menipu umat Islam. Sama tuh, nanti pas bulan puasa itu akan banyak mualaf-mualaf kan. Kalau di Pekanbaru tuh banyak tuh datang ke masjid-masjid, ke musola-musola ya. Mungkin di Batam ya juga, mungkin Pak Abdullah Idris ya, ngajukan surat-surat mualaf ini itu dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tahu itu akan ada pembagian zakat ya, apakah zakat mal maupun zakat fitrah, dan mereka tahu itu salah satunya adalah mualaf ya. Mualaf dalam pengertian baru masuk Islam. Nah, ada yang sudah 10 tahun masuk Islamnya kan, ada yang sudah 5 tahun. Nah, tapi karena dalam pemahaman masyarakat secara umum, mualaf itu yang baru masuk Islam, ya ini dan seterusnya, ya digunakanlah akan seperti itu. Nah, maka menurut saya, ya perlu kita yakin dan keyakinan kita dibangun di atas ilmu ya, pengetahuan. Ya, kita betul-betul tahu dan paham dan mengerti lembaga itu. Kalau kita tidak yakin, ya kita carilah lembaga yang menjadikan kita itu yakin kalau kita ingin wakaf amal jariah. Saya kira itu aja, ya, Bu Isna. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Yon atas saran dan penjelasannya. Jadi terkait dengan infak atau sedekah yang untuk renovasi masjid yang berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, mungkin tergantung tadi ya kemantapan hati kita gitu ya. Nah, jadi banyak ya sebenarnya pilihan-pilihan program yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan dana wakaf kita. Silakan nanti Bu Mirfat bisa menentukan yang terbaik menurut Bu Mirfat begitu ya. Demikian, terima kasih Ustadz Yon Hendri. Ini sudah pukul 22 lebih, luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau sudah ngobrol ini biasanya memang menjadi sesuatu yang kadang-kadang jadi lupa waktu begitu ya. Nah, terakhir untuk keberkahan acara kita pada kesempatan malam hari, Ustadz, mohon kita dari Ustadz Yon Hendri untuk menutup forum kita dengan doa, terutama doa untuk persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Dalam waktu dekat ini kita akan berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita disampaikan sampai bulan Ramadan ya Ustaz ya. Silakan Ustaz, mohon doanya untuk kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita berdoa mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah.
Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa alika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li azwajina wa banaina wa banatina wa dzurriyyatina wa ikhwanina wa akhawatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa asatidatina wa ustadatina muallimina muallimatina wa talabatina wa talibatina wa masyayikhina wa ulamaina wa qadatina wa nuqabaina wa liman dakhala baitana mu'minan wa liman ahsana ilaina minal mu'minin wal mu'minat walilladzina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar raufur rahim. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbati wa taqwan ala ta'ati wa tawahhadat ala da'watik wa ba'du ta'adan ala nusrati syariat. Wasikillahumma rawitullaha wa antimuddaha wa ahdiha subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbu asyrah sudurah faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaih wa ahyiha bima'rifatik wa min ala syahadati fi sabili innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al amrar ya aziz ya ghaffar ya mujibas sa'ilin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yon Hendri yang sudah menutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bacaan doa. Bapak Ibu, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, dengan kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, membersihkan hati kita dengan sebersih-bersihnya sebelum Ramadan ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya juga kita diberikan kesehatan ya, sehingga bisa diberikan kenikmatan dalam beribadah Ramadan. Baik, terima kasih Ustadz Yon Hendri yang sudah memberikan ceramahnya dan tausiahnya pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz sekeluarga. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua, para pejuang wakaf yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan yang mulia. Kita tutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pamit ya Bapak dan Ibu. Bu Siap Isna. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.